Kita ngobrol gini kan, nggak usah lihat situ kan. Oke, nggak apa-apa kita ngintip. Oh, iya. Sebelum kita buka, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya, ini hati Rahman lega banget ya Kong ya. Emang kita tadi habis ngapain sih? Mungkin kita tanya kita hari ini habis ngapain Kong? Kita seharian ini habis penilaian final, grand final tepatnya Final. Amalia Astra Award. Masya Allah. Kemarinan hari Senin, sekarang nyambung di hari Rabu. Oh, nih di sini ada Kang Ganjar sama Porina ya, Masya Allah. Nih ini orang-orang yang luar biasa ini. Oh, luar biasa. Luar biasa pakai banget sekali. Luar biasa banget sekali. Ini peserta berapa Rin? Untuk yang apa tuh? Yang penjurian Secara keseluruhan. keseluruhan tuh 302 masjid dan mushola Astra Mantap. Se-Indonesia. se-Indonesia. Itu berapa provinsi sih sebetulnya? Paling jauh Papua. 20 ya? 20 provinsi dan diikuti oleh semua lini bisnisnya Astra. Masya Allah. Luar biasa. Tahun lalu kalau nggak salah 144 naik berapa persen tuh? 100% lebih. 110%. 100%. Emang kok ahli matematika cepat ngitungnya? Ada di sambutan Mas Bo. Iya. Kalau ahli matematika itu biasanya kalau masalah hitungan persen, Langsung. iya sama hitungan bon cepet. Kali tahun utang lupa. Iya. Kang Ganjar, mungkin cita-cita dikit nih kita nih. Kang Ganjar kan ini yang luar biasa nih ya. Ini di tengah kepadatan aktivitas kita ya. Ini Kang Ganjar cerita sedikit bagaimana keseruan dari acara Amalia Award nih Kang. Silakan Kang. Iya sebenarnya kalau Amalia Astra Award itu kerja semuanya tim di Yayasan Amalia Astra. Iya betul. Dari yang mulai nganterin konsumsi, yang nyebar spanduk, yang nelponin, Iya betul. sampai yang bikin konsep besaran seperti Bang Pitung itu. Iya. Aku tukang jahitnya aja dan intinya sih semangat kita pingin bareng-bareng punya standar bagaimana masjid yang bagus itu dibangun gitu. Kita ada 5 pilar ya akhirnya ya Kong ya. Dan ya alhamdulillah udah 3 tahun dan tahun ketiga ini drastis peningkatannya. Alhamdulillah. Kalau Porina nih bagian jadi peserta dia nih. Nah iya ini Udah ujung kagak tombak kita. disangsikan lagi. Iya. Kagak disangsikan. Ini gimana ceritanya kok bisa tembus 300 dari mana aja itu PT yang paling gede Rin? Coba cerita kita. Oke, untuk di Amalia Astra Awards tahun ini sebenarnya alhamdulillah kita mulai lancar berkomunikasi untuk perusahaan Iya. yang memang punya anak perusahaan banyak. Waduh. Nah, yang paling banyak Contohnya? memberikan kontribusi sebenarnya di teman-teman Astra Agro Lestari. Oh, Iya. Di Bapak Doni Proge ya? Betul, karena sekitar 147 Oke. itu kurang lebih ya. Itu yang telah mendaftar di Amalia Astra Award. 147. Iya, itu dari AL aja. doang. AL aja gitu. Oh, Masya Allah. Kalau nggak salah tadi bocoran dari berapa ratus? 300 dia punya. 302. 302 yang dapat 147. Oh, luar biasa. Betul Kang Mamat. Oke. Terus selain AL siapa lagi yang penyumbang perusahaan terbanyak? Nah sekarang tuh mulai perusahaan-perusahaan yang tadinya masjidnya sudah mulai ikutan di tahun lalu, Iya. sekarang mengerahkan musolahnya tuh. Oke. Iya. Kayak Daihatsu gitu Iya, ya. betul. Daihatsu kan dulu cuma ngikutin masjid-masjid Masjid yang besarnya gedenya aja. aja. Oke, Betul. benar-benar. Sekarang musolanya juga ngikut. Nah kan kita Iya. baru tahu tadi begitu ditanya sama panelisnya ternyata Musola si banyak. musola juga keren dia punya kerjaan kan. Iya, betul. Manajemennya karena sangat mendukung, jadi fasilitasnya aja udah kayak bikin masjid aja tuh. Padahal Iya. posisinya di musola kan Emang tadi. sih kita lihat banget itu. Bersih, terus Betul. nyaman terlihatnya tadi gitu. Ya senyaman Bang Pitung lah ya. Asik. Iya. Masuk iya. nggak gua nih? Masuk. Kita lanjutkan ke acara yang lain. Oke, berarti di beberapa perusahaan yang terbesar AL dan tentu sekarang beberapa perusahaan grup juga yang musola dikesertakan ya. Selain Astra Daihatsu Motor yang ada itu juga SRI. SRI oke. Iya, musolanya SRI. banyak. Tadi SRI kita itu dengar musolanya. SRI itu waktu ditanya sama juri itu dia punya 27 Yes, musola. iya betul sekali ya betul.
Iya, Luar kurang biasa lebih loh. sekitar 27 musola. Itu berarti kaos kita buat SRI 27 kali 3. Emang menang banyak kayaknya. 27 kali PSSI 3 27-nya dikali itu. masjidnya berarti 28 kali 3. Iya, banyak lah pokoknya. Banyak. Iya, apalagi kalau AL ya 147 Oh, kali iya. 3. Nah, iya. Iya, betul. Iya. Sama karpet-karpetnya Sama kita karpet, kirimin. Iya, karpetnya imam saya pas dikirimin. sajadah imam kita kirimkan ya. Sebetulnya sih kalau Iya. ngomongin kaos semua juga bisa Iya, beli lah betul. diri berapa sih harga kaos, Iya, betul berapa banget. harga karpet imam. Iya. Cuma kalau ini bentuknya apresiasi kan, Oh, iya dong. ini bukan sekedar kaos. Iya. Sama satu lagi sih Bang Pitung, Apaan kalau tuh? bukan karena dari aku kan Iya, yang iya. hubungin terus Oh. ngasih kaos kan Iya, rasanya iya, iya, beda. Oh iya Nah, iya iya. benar-benar. Mau ada sentuhan wanitanya emang. Iya, iya. Sentuhan wanita tuh pasti akan beda Oh di iya. mana sih. Terus supaya nggak bisa komen panjang-panjang oleh ini. Ngeriin di rumah ya. Bukan suka keceplosan. Tapi ada isu yang khusus nih, Om Ganjar selalu menekankan tentang bagaimana nggak hanya buat yang menang, tapi buat pendataan. Gimana sih Kang Ganjar? Ente tuh nekenin nih, udah ikut, maksudnya gimana tuh? Iya, karena Amalia Asra Award itu jadi ajang belajar kan. Ah. Kita bikin main-mainan seperti ini biar semuanya itu terkoneksi, Oke. nyambung. Kan wadahnya kolamnya sama, kita ceburin di amalia.id gitu. Iya. Di situ Ini nih semua kaosnya nih. Asik. Asik. di situ orang bisa saling berkomunikasi, nempelin programnya, Iya, bisa iya. lihat semuanya gitu. Nah, kebetulan kita udah punya 5 standar manajemen masjid itu. Yes, Kalau misalkan yes. diikuti aja Insyaallah. pilar 1 sampai pilar 5 bisa ikutan gitu. Nah, Bro, Ah. kayaknya mumpung lagi hangat nih. Iya iya iya. Ini kan kita tadi habis juri final nih dan Yes. kita ada moderator dunia akhirat nih. Oh iya 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 iya. Moderator dunia akhirat itu harus kita Betul, bedah yang betul. menarik pas penjurian itu Iya, apa iya. gitu. Terakhir dia masuk TV kalau nggak salah. Iya, Hidayah. Oh ya. Iya, bagian di azab kayaknya. Iya iya iya. Oke nih Bang Pitung kan dia moderator ya 2 hari loh. 2 hari. Udah teler-teler ya. Ini Kita hari ini alhamdulillah kalau nggak dipanggil podcast tidur. Tidur. Ini Untuk yang sesi moderasi ini untuk 2 hari ini memang saya ada bayaran lebih. Oh iya iya iya. Kasih iya. paket sembako. Iya, tolong ceritain tadi dari pengalaman ente di tahun sebelum kan hari ini moderator nih ya. Kayaknya Baru tuh kali ini moderator. kali baru ini moderator. Kalau dilihat rasanya apa yang beda sama presentasi para peserta sekarang coba. Iya. Apa ya? Apa lebih Saya siap lebih ngerasain- bagus? Jujurnya kalau bicara happy banget. Happy gitu. happy ya. Tapi lebih dari sekedar happy itu mengharukan gitu. Mengharukan gimana kemudian teman-teman decide gitu. Yang dia punya laptop cuma 1. Yang Iya. mau present harus ada perwakilan manajemen, harus ada PKM. pengurusnya sekarang. Sampai ada yang duduk ngelesot di bawah, yang di belakang Bahkan di pakai 3 bangku. pakai bangku, Kayak biar BAP ya kelihatan di semua. polisi ya jadi. Iya, kayak BAP polisi gitu. Dan dia bersemangat sekali. Iya, 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 Itu luar biasa. Terus ada satu lagi yang dari mana itu, yang dia present. Sebetulnya nggak banyak yang dia present gitu. Iya. Tapi dia punya apa ya? Dia punya tempat sekarang untuk kemudian menceritakan sesuatu. Iya. betul. Iya. Orang bikin masjid di mana-mana banyak kita Betul. lihat. Tapi untuk kemudian orang itu manajemen atau lembaga tertentu yang punya waktu untuk kemudian menyapa bagaimana masjidnya, melihat apa yang sudah dilakukan dan sebagainya. Nggak semua orang punya waktu. Betul. Nggak semua bos-bos punya waktu untuk nengok. Iya. Amalia Asra Award ini ngasih peluang itu, di mana mereka harus disapa sama bosnya masing-masing. Betul. Apa nggak serem tuh? Iya. Iya, Pan. Aku sepakat tadi dengan kata mengharukan itu. Kita dari 3 tahun ini jadi saksi bagaimana DKM itu berproses. Contohnya yang di Papua. Oh iya iya iya. Papua itu HSO Papua dari yang tadinya musola kecil mungkin hanya muat kurang dari 10. Sekarang karena di progresnya bagus dapat kesempatan bikin musola yang lebih baik. Jadi betul. Kita lihat tadi rancangannya kan. Bener. Iya. Keren. Itu tadi yang musola di HSO itu cuman dari tempat yang di bawah tangga bahkan Pak. Iya, yang cuman oke. muat 2 sampai 3 3 orang. Gitu. Akhirnya berproses, manajemen juga mulai aware dan Betul. peduli ya. Akhirnya Iya. mereka alhamdulillah nih tahun ini Wah, luar mulai biasa. merancang musolanya secara lebih baik lagi. Mereka bisa perform ngobrol di depan
ditungguin sama top levelnya mereka gitu. Itu dia. Apa nggak asik tuh ya? Jadi benar-benar ya Rin ya, kalau nggak salah itu ada manajemen atau pimpinan mereka yang nemenin ya? Iya, tadi ada. Itu bukan satu yang nemenin, rombongan yang nemenin. Yang dari Cuhasud itu sampai tingkatan apa itu? Vice Itu Vice Presiden. Vice Presiden siapa tadi? Pak Billy Barliansyah. Billy Barliansyah. Terus dari TKI juga ada Bu Santi, Bu Santi ya. Mbak Indah. segala Jadi ini macam. jadi ajang bergengsi banget dong ya? Iya. Iya, Mereka pada serius ya. Serius. jadi bukan kaleng-kaleng ya. Kaleng-kaleng. Bukan kaleng, apalagi kaleng kongguan. Isinya rengginang maksudnya. Kong, kasih bocoran deh tadi. Kan kemarin tadi pas setelah diskusi panel penjurian akhir itu kan ada komen tuh dari Dewan Juri tuh. Iya, iya. Nah, iya. Mas Irfan sama Pak Ustadz Ghazali. Salim Ghazali. Nah, itu kan kayaknya menggembirakan. Betul. Bocorannya dah. Iya. Ustaz Ghazali dulu coba. Ustaz Dari Ghazali. Ustadz Salim Ghazali, beliau itu Imam Masjid Istiqlal. Yes, Kalau teman-teman main ke Masjid Istiqlal pengen dengan bacaan merdu ya. Iya iya iya. Ya nggak semerdu suara saya juga sih sebetulnya. Kalau kata bini saya. Kalau di Istiqlal, Ustadz Salim jagoannya sekarang favorit di sana. Beliau tadi bilang, saya baru pernah ketemu acara yang sekeren ini. Ustadz Salim itu bilang, nggak kepikiran sama dia ada acara kayak gini. Betul, Gimana apa namanya, satu kantor punya jangkauan masjid segitu luas dan punya kepedulian sampai kemudian bisa kejadian kayak dia ngelihat. Padahal ketika dia diundang awalan tuh dia bingung akan komen apa gitu. Iya. Begitu udah turun ketemu atmosfernya teman-teman, semangatnya, jadi ngomong ada aja yang diomongin tuh. Ya. Jadi dia amazed lah kalau bahasanya anak-anak sekarang itu. Lah kalau dari Mas Irfan, Mas Irfan itu dulu pemretnya Republika. Sekarang Direktur Pemberitaan LKPN Antara. Iya. Antara kau dan aku gitu. Ada si dia. Jangan ada dia. jadi kata Mas Irfan itu, beliau kan sudah bergabung tahun ketiga ya untuk awarding ini jadi juri. Sama 3 tahun. Untuk tahun ini teman-teman kemajuannya pesat sekali. Dari sisi kepesertaan dari 148 ya jadi 300 lebih gitu. Itu aja udah luar biasa. Betul. Ditambah sekarang teman-teman dia melihat kemampuan teman-teman untuk present Ya. Naik kelas. itu sudah naik kelas sekali. Dia nggak membayangkan level pabrik teman-teman di kebun present sekeren itu. Iya. Iya kan? Terus apa namanya, kegiatan-kegiatan juga di DKM yang tadi disampaikan ketika final sudah sangat variatif. Iya. Masjid kagak cuma buat sholat, ngaji doang. betul. Mereka punya program yang terkait sustainable, terus punya program apa namanya sosial yang lain. Yang tadi saya pengen bercandain itu ada satu masjid yang kegiatan sosialnya itu dia bedah rumah buat warga ya? Ustadz. Di sono di site sana. Saya mau komentarin, Pak, jangan lupa itu rumah kalau udah dibedah dibenerin lagi. Warganya dia kan pernah bedah rumah gitu. Habis dibedah ditinggalin. Kasihan ustadznya. Dirubuhin doang nggak? Tapi ini Habis dirubuhin nginep di mana Ustadznya? Lah bercanda kita, Bang. dan tentu ini ada variatif, mungkin Bunda Rina akan jelasin bagaimana kategori itu lebih merata ya. Ada kategori masjid besar, sedang dan musola itu gimana Rin? Kan pasti kan yang di kolom masjid pusat diadu sama yang pabrik, karena kategorinya mungkin tahun lalu sudah sama. Mungkin teman-teman mungkin perlu tahu juga nih yang dengerin podcast ini. Iya. Sebelum jawab pertanyaannya Kang Mamat, saya sebenarnya mau nambahin dari monggo. yang komentarnya Bang Pitung ya terkait juri. Tadi tuh setelah acara ceritanya nih ya, aku selaku yang menghubungi Prof gitu, WA-an ceritanya sama sekretaris Prof gitu kan. Ternyata Prof juga ngomong tuh ke titip pesan ke sekretarisnya gitu. Iya, terima kasih karena Yayasan Amalia Asra telah melibatkan Masjid Istiqlal untuk kegiatan sekeren ini. Dan Prof itu ada rencana nih, Bang Pitung, untuk bikin acara serupa untuk di Masjid Raya se-Indonesia. Barakallah, Masya Allah. Jadi pas Senang sudah bahagia kita. habis komen gitu, karena lagi bagus ya ininya,
emosionalnya nih dari sekretarisnya, aku langsung masukin tuh, minta jadwal Prof buat silaturahmi ya. Cakep. Rencana kan Januari Februari ya? Januari. Iya, kita akan ke sana ketemu Pak Prof ya. Iya, jajaran Pengurus pengurus yayasan. di Istiqlal sana. Iya, Kita pengen tahu karena mereka kan masjid-masjid simbol negara. Iya, masjid betul. gede banget. Bikin kan. Nah, kalau untuk jawaban dari Kong Mamat tadi sebenarnya gini, Kong Mamat. Jadi waktu di tahun 2022 yang lalu itu mereka kan sudah dipisahkan dengan berbagai kategori di wilayahnya masing-masing, yaitu masukan dari Pak Irfan waktu itu kan, agar memang masjid baik yang di kota maupun di set dan di pabrik itu bisa berkompetisi secara rata sekufu lah ya. Iya, kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau di tahun 2022 itu para DKM itu masih bingung gitu. Mereka tuh harus masuk ke kategori yang mana gitu kan. Jadi ada yang udah dikasih kriteria tapi mereka masukinnya masih sedang gitu. Padahal dia besar ya. Padahal besar gitu secara aktivitasnya besar itu. Nah, di tahun ini jadi karena mereka sudah paham, sudah mulai ngerti. Jadi sudah bisa masukin ke kategorinya masing-masing gitu. Sehingga setahun ini tuh terlihat lebih lebih adil lah dalam persaingannya mereka ya. Dalam persaingannya mereka. Kelas ringan gak lawan kelas berat lah. Iya, gitu. betul. Jadi di lawan yang berat juga gitu kan. Dan karena sudah mengerti juga ada yang naik kelas ternyata. Tadi misalkan kayak musola dijadiin ke masjid sedang gitu. Iya, yang betul. masjid sedang ya dijadikan ke masjid besar. Iya, karena dia ngadain Jumatan. Betul. Terus dia dari dia punya program kegiatan tahunannya besar. juga luar biasa. Luar biasa. Kemampuannya juga bagus kayak gitu ya, dia udah nggak layak di musola. Iya, betul. Dia harus bersaing dengan saingannya yang naik kelas lah dia ya. lah. Kan nggak lucu kalau misalnya nih ente kan levelnya kan udah core of the core. Ahlinya ahli. Iya, diadu sama aneh yang istilahnya ya lebih ahli dari ente gitu. Bang Pitung, Tetap nggak mau turun. kita akan ini nih bahas habis penjurian. Tadi udah denger serunya penjurian di final. Kita mau ngirim apa nih ke peserta yang udah daftar nih? Tadi udah dikasih bocoran dikit dan nanti ujung-ujungnya kita akan bocorin dikit terkait wordingnya. Nah ini yang ahlinya kayak gini, core of the core-nya ngasih souvenir Cang Mamat. Iya. Bang Mamat cerita dah, mau ngasih apa nih ke DKM yang udah daftar? Kok aku yang deg-degan ya? Oh enggak ya, bukan ya. Jadi begigi. Begini ya. Kayak Mali ya. Gigi siapa? Makanya. Iya, rencana memang setelah tadi Bang Pitung udah ngasih tahu bocor dapat kaos dan juga dapat karpet imam yang kualitas terbaik kita kasih, tentunya nanti kita undang offline. Oh iya. Kalau offline udah pasti ada kopinya minimal. Iya. Ada kopi 2 ibu, 2 bapak, 2 anak kita gabung. Kalau 2 mertua ada. Nah itu kudu. Jadi nanti insya Allah wording offline di Gedung Amdi di Sunter insya Allah depan Masjid Asra ya. Kita akan undang para pemenang. Nah, Alhamdulillah. Tanggal berapa Kang Mamat? tanggal berapa? Tanggal 16 Januari 2024. Itu yang di set juga diundang kan, Bang? Oh iya dong. Oke. Kita akan siapkan pesawat ya. Iya. Lontang anting. Hercules. Kirain pakai Hercules bareng sama sembakonya buat Bang Pitung tadi. Dan pemenangnya juga ada uang pembinaan ya. Jangan lihat gede kecilnya. Ini bagian dari apresiasi lah ya. Gitu. Terus mudah-mudahan juga kata dengar ada itu ya. Door prize. Umroh. Wah, Masya Allah. Yang datang berkesempatan untuk dapat Umroh. Dapres umroh. Bukan voucher ya, bukannya pamflet ya. Umroh, bukan. Ini benar-benar diberangkatin. Satu porsi. Satu porsi. Kayak Indomie 1 porsi. Pokoknya kita berangkatin nggak pakai tiket pulang. Beli tiket Betah di sana. Buat orang-orang terbaik, hadiah terbaik. Iya dong. Apalagi kalau bukan umroh. Iya. Marbot. Iya marbot. Iya kan? Gitu. Saya bayangin ya, kaos ada tulisannya marbot nih, kayak tahun lalu edisinya kayak gini nih. Kayak gini edisinya nih, marbot nih. marbot gini. Kok cakep banget Ini ya? dipakai
dari yang direksi sampai teman-teman kita yang di dalam betul sekali. Iya. Jadi marbot bukan sembarang marbot. Asik. Udah Cakep. segitu aja. Lu kan masak air loh, masak air biar matang. Kirain mau lanjut pantun. Oke. Dan rencana juga insya Allah kita ngundang semua Dewan Juri ya dan eksekutif Astra ya. Juri kita Iya. undang. Dan bahkan Termasuk pembina kita ya, direksi Termasuk Astra. kalau bisa eksekutifnya Kita undang semua. grup Astra, Grup Astra, teman-teman betul. yang mengirimkan ikut acara kemarin Amalia Iya, Astra iya, Award, betul. kita undang Semua eksekutifnya. gitu. Nah, bentuk apresiasi juga buat mereka bahwa ini anak-anak mereka yang ngurusin masjid musola udah Keren Luar biasa. banget. iya. Kalau bahasa Inggris mah edun lah gitu. Masya Allah. gitu kerjanya Itu Inggris edun. sebelah mana ya? Diapresiasi, datang bareng ya kan. Ya kali aja bisa awarding pulang kan makan di mana. Iya. Tapi Bang, ini kan biasa dalam lomba itu ada kalah ada menang nih ya. Iya. Ada yang lolos yang gagal lolos. Soalnya Mbak Rina Japri, Mbak Rina saya lolos gak sih? Gitu. Ada yang japri gitu Ya, emang. biasanya kan ada 5 besar atau 3 besarnya masuknya. Termasuk gue sih di Japri. Artinya mungkin ada pesan kali mungkin dari Kang Ganjar nih bahwa menang, kalah, lolos ya lolos. Sebenarnya gimana sih? Kata Bang Pitung yang penting silaturahminya. Asik. Jadi memang ini ujung-ujungnya adalah ingin silaturahmi, mengikat teman-teman DKM dalam satu keluarga besar bahwa kita itu The Marbot gitu. Kita bisa saling belajar, bisa saling nanti memberi semangat gitu. Dan Saling belajar dan memberi semangat. Bos. tadi Bang Cang Mamat bilang ada souvenir-souvenir, Iya. ada juga door prize gitu, umroh gitu. Itu kan sebagian kecil aja. Kita pingin memberi apresiasi gitu ya. Iya betul. Nah, tapi yang paling itu adalah kita terikat dalam sebuah Keluarga bingkai besar. persaudaraan. Usuh. Iya. Luar biasa. Ini kalau Aku tapi nggak lepas dari ini kayak kita kayak Tatapan, ngomong tuh kayak tatapan. agak terpana gitu. iya. Terpukau atau shock? Lagi-lagi bener sih kayaknya. Kalau Kang Saiful gimana? Mungkin yang belum juara, yang mau lolos. Nggak ada yang belum juara di sini. Oke. Semuanya juara Oh, gitu. juara. Anda terpilih dari ribuan orang jadi DKM itu udah juara. Iya. Iya kan? Iya, Anda kemudian sampai mau submit, membanggakan musola masjid yang Anda urus Iya. dengan penuh kebanggaan, dengan penuh percaya diri, itu juara. Iya. Tidak Iya. boleh kata kecewa. Nggak ada. Ya Allah, jauh-jauhin dah kata kecewa gitu. Kata kecewa itu menghindarkan kita dari pahala, bro. Subhanallah. Tumben-tumbenan ya nih. Jangan dirukyah dulu, gitu. Beneran ini. Iya bener. Kudu beneran. begitu emang. Aku bayangin ya Allah, rasanya kayak gimana gitu ya. Iya. Kalau kita mungkin sehari-hari anggaplah ada DKM yang kena macet di Iya, Jakarta betul. ya, berangkat sekian jam segala macam. Kita ngobrol sama teman yang jadi DKM di set grup Astra kita. Ada yang kalau dia tuh harus ke masjidnya itu pakai perahu loh. Iya. Nyebrang Tadi ada cerita itu. sungai. Iya, rumah dia ke jalan raya itu naik motor 1 jam. Betul. Belum lagi kalau kan naik perahu segala macam. Iya, Karena dia di set, dia harus ngurus beberapa masjid musola. Betul sekali. Dia urusin TPA-nya, apanya segala macam. Itu maksudnya Dan dari- dia kerja Iya, di situ. iya, betul. Karyawan Astra Group Itu dari Aceh apa dari Kalimantan gue lupa tadi? dari Sungai apa kemarin tuh? Kalimantan ya? Sungai Siak itu di Sumatera ya? Sumatera kalau nggak salah. Iya, Sungai Siak gitu. Kita cerita, ya Allah gitu. Kayaknya rasa macet Depok kemari tiap pagi. Nggak ada artinya. Jadi Nggak ada hilang. artinya, kita malu gitu. Kita malu. Dan bayangin yang kayak gitu akan tersapa setahun sekali tuh. Iya kan, Minimal akan ya. tersapa setahun sekali. Dan mereka punya harapan. Kalau kata Pak Saban, undanglah kita ini ke Jakarta. biar kita nih punya kaki napak nih di Jakarta nih. Kata dia gitu kan. Ini kan membuktikan bahwa Aceh jarak singgah ya? mereka, jarak mereka dengan kita jauh dan dengan keluarga Marbot ini yang disebut sebagai Marbot ini kita nggak jauh kok. Kita dekat, bahkan dekat banget. Karena doa kita sama, gitu kan? Masya Allah. Gitu, doa kita sama. Takbir nggak, Bu, nih? Takbir jangan. Allah Akbar. Oke. Jadi itu ya. Udah berapa menit kita ngomongin nih? Sampai Oke. lupa itu di syuting kita. Iya, sekali lagi mungkin ini mungkin ada kata-kata terakhir kali dari kata-kata terakhir. Rencananya emang kemana? Kita sampai ambulan ya?
Iya, gimana? Dari kalau kata terakhir biasanya dari yang manis lah. Iya. Buat Mbak Rina coba nyemangatin para dekam semua apa yang mau disampaikan destinasi nasional silakan Bunda Rina deh. Iya, dah kita dengerin aja. Apa ya, kalau aku sih yang pertama mau ngucapin terima kasih atas semangatnya seluruh DKM Grup Astra yang sudah luar biasa tadi kita menyaksikan sendiri. Selain terima kasih juga tetap semangat buat kakak-kakak yang ada di sana semuanya supaya terus memakmurkan masjid dan musolahnya masing-masing. Selalu always dan tidak pernah never. Betul sekali Bang Pitung. Dan jangan lupa nanti ketemu sama Empok nih tanggal 16 Januari. Ya sebisa mungkin agenda yang udah ada digeser aja dah mendingan. Dah dari sekarang tanggal 16 Januari 16 kita awarding di gedung Astra di Amdi Sunter. Iya, depan Masjid Astra tuh. Kita bakal seru-seruan bareng dan insya Allah banyak kejutan di acaranya. Iya. Kalau kita bikin acara-acara biasa ya bukan kita lah. Aku boleh ngasih satu yang terakhir ya dari komunikasi saya pribadi sebenarnya ke teman-teman DKM tuh karena udah mencakup nasional tuh aku suka merinding Pak kalau misalnya ternyata aku lagi WA nih yang di Kalimantan atau yang di Sumatera. Pokoknya Mbak Rina kalau ke Sumatera ke sini ke Tanjung Enim pokoknya kita siapin dah. Jangan takut lah, pokoknya tempat penginapan, makan udah gampang lah pokoknya gitu. Jadi saudaranya makin banyak yang pasti gitu. Satu yang bikin saya terharu juga itu ketika tadi awarding, penjurian gitu. Mereka masuk room gitu. Semuanya ternyata tahu Bang Pitung. Gitu. Bang Pitung itu di hati tuh kayak gimana? Sapaan itu tuh bikin lumer hati saya gitu. Gitu. Jadi ya Allah, ternyata saudara kita banyak banget gitu. Dan yang bikin kita terharu adalah kita belum bisa serve mereka sebaik mereka serve DKM jamaah-jamaahnya masjidnya gitu. Ada kalanya kita pengen nanti kapan-kapan kita ketemu paling kagak kita ngopi bareng makan durian bareng lah. Iya. Oke, Kang Ganjar mungkin buat Dewan Juri terima kasih banyak ya. Iya. Dewan Juri luar keren banget Dewan Jurinya dan mereka ngawal sangat setia ya. Betul. Iya. Pak Ganjar yang cuma monitor nilai aja kayak pusing gitu ya. Aduh. Mata berkunang-kunang gitu. Makanya juri kita tuh luar biasa sekali dari jam 8 sampai jam 12. Bro, nilai kita kasih tahu. Kalau kita ada di sebuah acara, kita sudah masuk di sebuah acara itu lamanya nggak begitu berasa, tahu-tahu selesai. Walaupun betul ada capeknya. Yang lebih capek adalah teman-teman yang sudah standby. Bahkan dari sebelum jam 8 mereka standby, setting segala macam. Dan mereka baru nampil menjelang zuhur. Itu luar biasa. Lu tahu yang namanya menunggu itu pekerjaannya kan. Oke, terima kasih Kang Ganjar, Pak Rina dan Bang Pitung. Terima kasih banyak buat semuanya. Dan di back layar ada Om Nana dan Om Reza. Kembali dulu dong. Reza kemarin. Ini kita podcast pertama loh, benar loh. Podcast awalan baru hari ini. Ini studio baru ini. Ini studio baru kita. Ini Reza yang ngurusin segala tetek bengek lah ini. Mas Nana ini mentornya semua acara. Ahlinya gitu. Ada Mas Irham juga mantau dari CCTV di sana. Luar biasa. Mudah-mudahan pada sehat semuanya. Amin. Oke, kita alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ada ininya, ada tagline-nya. Podcast Amalia, inspirasi kebaikan. Oke.